Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Hibatun Maulida dengan NIM 404210009. Tugas UTS Teori Pembelajaran, dosen pengampu Bu Sintia Nurika Irma. 1. Definisi belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses situasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Adapun beberapa definisi belajar antara lain: A. Secara umum, belajar adalah suatu perubahan perilaku relatif yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Pengalaman diperoleh seseorang dalam interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang direncanakan, sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. B. Menurut Evelyn dan Nara 2010, belajar adalah proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek-aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan memproduksi, adanya penerapan, menyimpulkan makna, menafsirkan, dan mengkaitkan dengan realitas. C. Menurut Gagnon, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan. Perubahan tidak hanya mengenai sejumlah pengetahuan, melainkan juga dengan bentuk kecakapan dan kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, dan mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. D. Menurut Emers R. Hilgard dalam Sumardi Suryabrata 1984-252, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat-sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa ditetapkan pada perubahan akibat situasi sesat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. E. Muhammad Surya 1981-32. Definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. F. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. G. Belajar menurut Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran merumuskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. H. Belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam. Belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan ini bukan hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan,
tetapi juga bentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Pengertian belajar menurut Gagne dalam buku The Contours of Learning 1977. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Kesimpulan dari beberapa definisi belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja, tapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Misalnya, dalam pelajaran fikih diajarkan tentang macam-macam najis. Setelah tahu apa itu najis dan macamnya, maka siswa akan lebih berhati-hati tentang masalah najis itu. Contoh perilakunya yaitu sebelum belajar, siswa tersebut jika mau ke masjid tidak menggunakan alas kaki, tetapi setelah belajar, siswa tersebut jika mau ke masjid akan selalu memakai alas kaki karena takut kakinya najis jika ke masjid tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian ada juga pendapat belajar. Menurut saya sendiri, belajar adalah suatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan belajar seseorang dapat mengetahui segala hal yang belum diketahuinya. Selain itu, belajar juga memiliki arti penting bagi siswa dalam melaksanakan kewajiban keagamaan, meningkatkan derajat kehidupan, dan mempertahankan serta mengembangkan kehidupan. Karena belajar sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kita harus melawan rasa malas bosan belajar. Adapun perubahan yang terjadi setelah kita belajar yaitu dengan belajar akan menimbulkan sifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bersemangat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperbolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dari keterampilan baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses pematangan, misalnya bayi yang bisa merangkak setelah bisa duduk, tetapi karena usaha siswa itu sendiri. Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dan yang bersifat menetap. 2. Tujuan pendidikan. Dalam KBBI disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Ada 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan umum atau tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. A. Tujuan umum atau pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidik nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Perumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi setiap usaha pendidikan di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap usaha pendidikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan harus menopang atau menunjang tercapainya tujuan tersebut. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membangun manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, yang mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan dapat mengembangkan dan menyuburkan tingkat demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungan, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, sanggup membangun diri dan masyarakat. Adapun contoh dari pendidikan ini seperti sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan kuliah. B. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional ini itu sendiri harus bersumber dari tujuan umum pendidikan dan merupakan penjabaran tujuan umum yang telah digariskan oleh negara. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu sebagai subsistem pendidikan nasional. Tujuan institusional untuk setiap lembaga pendidikan tidak menghasilkan lulusan yang akan menunjang tinggi martabat bangsa dan negaranya, yang bertekad untuk mempertahankan falsafah Pancasila sebagai dasar negara, di samping kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan kekhususan setiap warga setiap lembaga. Dengan demikian, perumusan tujuan institusional dipengaruhi oleh 3 hal: tujuan pendidikan nasional, kekhususan setiap lembaga, dan tingkat usia peserta didik. Tujuan institusional itu dicapai melalui pemberian berbagai pengalaman belajar kepada peserta didik. Contohnya seperti standar kompetensi pendidik dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. C. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu
yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari oleh bagan pendidikan tersebut, atau dapat juga diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu bidang studi pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang masih bersifat umum. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tidak boleh menyimpang dari tujuan institusional, seperti misalnya tujuan kurikulum di sekolah-sekolah ada mata pelajaran kewarganegaraan yang berbeda dibandingkan dengan SMP. Tujuan mata pelajaran untuk kewarganegaraan di sekolah-sekolah tersebut disebut tujuan kurikuler sesuai dengan kurikulum pada masing-masing sekolah. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional yang berarti lebih khusus daripada tujuan institusional. Contohnya, tujuan mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar, mengajar, atau program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Dalam merumuskan tujuan-tujuan instruksional ini, terlebih tujuan instruksional khusus harus berorientasi kepada peserta didik atau kepada output oriented. Tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas, dengan kepribadian kuat, religius, dan menunjang moral, hukum yang tinggi, dan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik setelah pengajaran. Peserta didik tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan apapun ataupun melakukannya. Contoh sebelumnya ada pengajaran, peserta didik belum bisa menyelesaikan proses perhitungan. Sesudah dilakukan pengajaran, maka peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan. 3. Perubahan kognitif, psikomotorik, dan afektif. A. Pengertian kognitif. Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cognitio memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi aspek yang lebih rinci, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan,
analisis, sintesis, evaluasi. Berikut merupakan contoh dan cara yang bisa digunakan agar strategi belajar kognitif dapat berlangsung maksimal adalah membuat permainan untuk menghafalkan sebuah puisi, lagu, atau frasa. Minta siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Siswa bisa mendemonstrasikan proyeknya di depan kelas. Minta siswa untuk memuat permainan belajar mereka sendiri ketika mereka sedang akan memahami sebuah fakta atau subjek. Minta siswa untuk menjabarkan teori atau masalah pembelajaran kepada siswa lain dan mengajarkan teori atau masalah tersebut kepada mereka. Buat daftar pertanyaan di papan tulis, lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka. Dalam menerapkan strategi ini, guru harus bisa menekan secara halus kepada siswa agar mereka mau mempelajari yang memang harus dilakukan. B. Afektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata afektif adalah berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Semua hal yang berkaitan dengan rasa dalam penilaiannya menggunakan ranah afektif. Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu. Padahal pada ranah afeksi, afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang, hal yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu watak yang mencakup perasaan, sikap, emosi, minat, dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa definisi menurut para ahli. 1. Popham. 2. Anderson. 3. Menurut David Caldwell. Kemudian Bloom menyusun pembagian kategori dengan David Caldwell, yaitu menjadi penerimaan, responsif, penilaian, kemudian ada organisasi, karakterisasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh pengamatan sikap anak yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang dapat menjadi salah satu unsur dalam penilaian afektif, antara lain mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Salah satu bentuk sikap yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang dilakukan berupa usulan kegiatan yang menarik bagi dirinya. Bertanya kepada guru, bentuk tanggapan siswa atas penyampaian guru merupakan suatu yang wajar, bahkan beberapa guru menginginkan hal tersebut. Kemampuan untuk melakukan hal ini akan menunjukkan salah satu aspek yang ada pada unsur penilaian dalam pembelajaran. Bertutur kata yang baik dan sopan, wujud dari kemampuan seseorang dalam menghayati apa yang sudah disampaikan oleh guru. Penghayatan ini akan membuat seseorang dapat menjadi lebih baik sebelumnya. Kemudian ada psikomotorik. Penilaian ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang anak. Ranah ini masuk dalam penilaian praktek yang ada dalam pembelajaran dan arti pendidikan. Psikomotorik masuk dalam ranah penilaian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik lainnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam merespon apa yang distimulus. Psikomotorik adalah
Salah satu ranah yang menilai keterampilan, skill, atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Berikut ini beberapa definisi psikomotorik menurut para ahli. 1. Bloom, 2. Arikuntu, 3. Anwar, 4. Simpson. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotorik terdapat 7 kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu ada peniruan, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tanpa kompleks, adaptasi, penciptaan. Berikut merupakan beberapa contoh ranah psikomotorik yang dilakukan dalam proses pembelajaran, antara lain penilaian berdasarkan tingkah laku. Penilaian yang tepat akan menunjukkan penilaian yang bersifat objektif akan sebuah konsep dan dilihat penerapannya dalam hal psikomotorik. Dimanapun seseorang berada akan mengalami proses pembelajaran walaupun tidak formal. Kemudian melakukan tugas portofolio, tugas kemampuan menulis. Kemudian ada juga membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Kesimpulannya, dalam metode pendidikan lama, pengukuran pencapaian materi pengajaran hanya ditekankan kepada hasil dan hanya pada aspek kognitif, sehingga kerap kali mengabaikan aspek lainnya, sehingga kerap kali hasilnya tidak efektif, karena untuk dapat mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang diperlukan justru sebuah proses dan pengertian tentang konsep yang dapat dicapai dengan juga memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik anak. Ketiga aspek atau dominan ini sangat berperan besar dalam pendidikan anak, karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Ketiga aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana materi pendidikan dapat diserap oleh anak dengan mengacu kepada kategori-kategori di dalam 3 domain utama tersebut. Ketiganya masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran tertentu, dan juga sejauh mana efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Itulah penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.